Baik Bapak Ibu, calon peserta PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022, barangkali Bapak Ibu ada yang sudah mendapatkan undangan untuk melakukan pendaftaran. Ya, ini baru informasi karena pendaftaran sampai saat ini belum bisa dilakukan. Bapak Ibu bersabar saja, ditunggu sampai nanti dibuka. Sekarang saya akan bahas dulu Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang masih mengalami kebingungan. Bidang studi PPG apa yang nanti harus Bapak Ibu ambil? Baik Bapak Ibu sebagai guru mapel maupun Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah. Karena di tahap 2 ini kan kepala sekolah bisa ikut PPG. Nah, untuk menentukan bidang studi PPG dengan tepat Bapak Ibu, biar nanti Bapak Ibu tidak menyesalinya ke belakang, Bapak Ibu silakan pikirkan 3 hal ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu hanya ingin sekedar bisa ikut PPG dan bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi? Atau yang kedua, Bapak Ibu ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi, artinya lulus PPG terlebih dahulu, kemudian nanti sertifikat pendidik yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa digunakan untuk selamanya. Karena kalau di sini Bapak Ibu keliru mengambil bidang studi PPG, maka ada kemungkinan nanti ke depannya kalau Bapak Ibu misalnya pindah jenjang mengajar, sekarang mengajar di SD, mengambil bidang studi PPG PGSD misalnya, kemudian nanti ketika mau pindah ke SMP atau SMA, maka sertifikat pendidik PGSD itu tidak bisa digunakan. Ini contohnya adalah matematika. Matematika boleh mengambil bidang studi PPG PGSD, tetapi kalau pindah jenjang mengajar, maka sertifikat pendidik itu tidak bisa digunakan lagi nanti. Ya, silakan pikirkan apakah Bapak Ibu sudah yakin betul akan terus-menerus mengajar di SD, atau ada kemungkinan nanti pindah jenjang mengajar. Ini kan terutama bagi Bapak Ibu yang belum ASN, ya baik PNS maupun P3K. Siapa tahu nanti Bapak Ibu sekarang sudah merasa mantap akan mengajar di SD, tetapi ketika nanti ada bukaan formasi di SD Bapak Ibu mengajar sekarang tidak ada formasinya, tapi di SMP atau SMA terdekat ada formasinya, sehingga kalau mau melamar ke SMP atau SMA, maka sertifikat pendidik PGSD itu tidak bisa digunakan untuk mendapatkan afirmasi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pikirkan. Kemudian yang ketiga, barangkali ada yang Bapak Ibu yang sudah mantap betul mau mengajar di SD secara terus-menerus, itu misalnya sekarang sesuai dengan ijazah S1 yang Bapak Ibu pegang, tidak bisa memilih bidang studi PPG PGSD. Contoh ini adalah pendidikan fisika, pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, dan seterusnya. Nanti akan ada cara ngeceknya. Nah, apakah nanti ketika sudah mendapatkan sertifikat pendidik, Bapak Ibu perlu dan harus pindah jenjang mengajar biar bisa sertifikasinya cair atau tidak? Nah, ini ada beberapa kasus memang di SD masih bisa sertifikasi Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk yang pendidikan S1 fisika, S1 pendidikan ekonomi, S1 pendidikan geografi, masih bisa kok, tidak perlu pindah jenjang mengajar kalau memang masih mengajar di SD. Nah, bagaimana caranya menentukan itu, menganalisa itu? Ada dua di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan cek linearitasnya, linearitas ijazah S1 dengan bidang studi PPG-nya. Ini ada di laman ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti yang kedua Bapak Ibu pertimbangkan sesuai Permendikbud. Nanti Permendikbudnya saya akan tunjukkan biar Bapak Ibu tepat dalam memilih bidang studi PPG. Ini perlu juga diperhatikan bagi Bapak Ibu yang sekarang sebagai kepala sekolah. Nah, yang pertama saya akan bantu dulu cara mengecek linearitas bidang studi PPG. Bapak Ibu silakan ke laman ppg.kemdikbud.go.id. Di sini sangat gampang sekali sekarang Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya di sini ya di informasi ini sudah ada tautan untuk mengecek linearitas itu. Mungkin tautan itu ya susah dipahami informasi yang disampaikan untuk mengecek linearitas, maka di sini sekarang gampang sekali. Tinggal Bapak Ibu klik ini, cek linearitas. Nah, di sini sekarang, misalnya apa tadi contohnya? Matematika ya. Nah, Bapak Ibu pilih dulu jenis gurunya, terus guru mata pelajaran umum, atau yang mata pelajaran kejuruan atau keterampilan pilihan. Ya, ini disesuaikan saja. Kemudian ketik saja di sini kata kunci, misalnya matematika. Ya, pendidikan matematika ya, ini disesuaikan dengan ijazah S1-nya. Apakah tadris matematika, apakah PSKGJ pendidikan matematika, dan seterusnya. Nah, ini misalnya pendidikan matematika ya. Kemudian klik cek. Nah, di sini
yang saya bilang tadi. Untuk S1 pendidikan matematika boleh memilih bidang studi PPG. PGSD boleh memilih bidang studi PPG matematika. Barangkali di sini Bapak Ibu bingung. Enaknya yang harus saya ambil bidang studi PPG-nya PGSD atau matematika kalau Bapak Ibu ngajarnya di SD. Kalau di ngajar Bapak Ibu sudah di SMP dan SMA, sekarang jangan ngambil yang bidang studi PGSD ini Bapak Ibu. Sudah mubasir, nggak akan bisa digunakan nanti. Nah ini bagi Bapak Ibu yang sekarang kebetulan mengajar di SD, boleh mengambil mau yang PGSD atau mau yang matematika. Namun resikonya itu tadi Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu pindah jenjang mengajar atau misalnya ingin melamar ASN P3K ataupun PNS nantinya, kalau Bapak Ibu mengambil bidang studi PGSD tidak bisa digunakan ketika Bapak Ibu melamar di SMP atau SMA. Sehingga saran saya sebaiknya Bapak Ibu ambil matematika. Ini juga untuk jurusan-jurusan yang lain Bapak Ibu ya. Kalau bisa ambil yang jenjang lebih tinggi. Karena biasanya jenjang lebih tinggi itu masih bisa sertifikasi ke bawah dia. Seperti ini contohnya, matematika bisa sertifikasi di SMP, bisa sertifikasi di SMA, bisa juga sertifikasi di SD. Apa dasar hukumnya? Ada dasar hukumnya, itu adalah di Permendikbud Bapak Ibu. Nih, Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Di sinilah sekarang Bapak Ibu juga membandingkan, mengcompare, biar tidak salah nanti mengambil bidang studi PPG, biar tidak nanti menyesal di belakang. Nah, sekarang saya akan scroll dulu ke bawah. Ini mencari yang pertama adalah kalau misalnya Bapak Ibu mengambil bidang studi PPG matematika, Bapak Ibu ngajar di SD ya. Apakah boleh sertifikasi di SD? Kita cek. Ini jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, ini adalah linearitas sertifikat pendidik dengan bidang studi yang diampu. Kalau Bapak Ibu sebagai guru kelas, ini guru kelas ya jenis gurunya, jika Bapak Ibu memegang sertifikat pendidik matematika, ini 047, boleh. Tapi di sini kan yang sekarang kan untuk PPG matematikanya itu adalah sertifikatnya itu kodenya 180. Kita cek 180. Nah, ini dia. Nah, ini kan matematika, kode sertifikat pendidik 180 bisa sertifikasi di SD Bapak Ibu. Kalau di SMP juga pasti bisa. Ya. Mas, silakan Bapak Ibu kalau penasaran cek saja, scroll ke bawah, cari yang jenjang SMP-nya. Nah, sekarang saya akan ke balik nih. Apakah kalau misalnya Bapak Ibu mengambil bidang studi PPG PGSD bisa sertifikasi di SMP atau SMA? Kita cek. Cari sekarang pendidikan jenjang sekolah menengah pertamanya, SMP-nya. Nah, di sini sudah ditampilkan mapel-mapel ya yang diampu, kemudian sertifikat pendidik yang boleh sertifikasi di jenjang tersebut. Nah, ini SMP. Saya cari di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, kode sertifikat pendidik PGSD, tadi kodenya adalah 027. Ini tidak bisa digunakan sertifikasi di SMP. Bapak Ibu scroll bolak-balik ke bawah ini, nanti tidak akan ketemu. Ya, di SMP tidak bisa, apalagi di SMA Bapak Ibu. Tidak akan bisa. Sehingga baik-baiklah Bapak Ibu menentukan pilihan di sini. Karena pilihannya Bapak Ibu boleh mengambil PGSD, boleh mengambil matematika. Tapi pikirkan juga nanti dampak ke depannya. Kalau sudah mantap betul di SD akan terus-menerus mengajar, ya boleh pilih PGSD. Ini juga bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, untuk Bapak Ibu kepala sekolah, walaupun sekarang misalnya menjadi kepala sekolah di SD ataupun di TK, Bapak Ibu pilih saja bidang studi PPG itu sesuai dengan ijazah S1 Bapak Ibu. Karena kalau kepala sekolah itu kan sudah otomatis 24 jam. Itu tidak akan melihat lagi nanti linearitas antara bidang studi PPG dengan jabatan Bapak Ibu sekarang. Itu kalau kepala sekolah. Tapi kalau belum hafal, perlu diperhatikan ini Bapak Ibu. Nah, saya akan tunjukkan lagi contoh yang lain Bapak Ibu. Karena mungkin satu contoh ini belum begitu pahami untuk yang renungan nomor 3 tadi. Misalnya apakah perlu pindah
mengajar ke jenjang SMP atau SMA. Jika ijazah S1 Bapak Ibu sekarang yang Bapak Ibu pegang, tidak ada pilihan untuk memilih bidang studi PGSD. Itu misalnya. Saya akan tunjukkan caranya melihat. Namun sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang misalnya masih bingung mengenai pendaftaran PPG dalam jabatan ini ada di playlist saya di PPG dalam jabatan Bapak Ibu ya, PPG dalam jabatan, PPG Daljab dan Pajak. Di channel saya ini ada. Ini mulai dari awal kan pemutakhiran data kan sudah, sehingga Bapak Ibu bisa sampai terundang. Nah ini ada cara memunculkan informasi registrasi calon peserta PPG. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu caranya, bagaimana caranya biar muncul informasi seperti ini. Nah, di sini ada. Nanti saya akan tampilkan linknya di video ini Bapak Ibu. Kemudian, ini cara memunculkan info undangan PPG. Mungkin Bapak Ibu belum juga tahu. Kemudian, ini sekarang yang cara mengisi biodata diri PPG Daljab dan persiapan berkas. Berkas apa yang Bapak Ibu harus siapkan? Ada di sini. Kemudian, cara mengisi kelengkapan biodata pendaftaran PPG dalam jabatan 2022. Ini sudah full tutorial. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti kalau Bapak Ibu misalnya bingung. Nah, semuanya ini nanti akan saya tampilkan di deskripsi pada video ini Bapak Ibu. Dan ada juga TMT awal SIM PKB berbeda dengan TMT undangan PPG dalam jabatan. Ini ada contoh kasus yang saya tampilkan dan solusinya dan seterusnya. Ini nanti semuanya Bapak Ibu bisa cek. Tinggal pilih nanti perlu informasi yang mana. Nah, baik, lanjut lagi Bapak Ibu untuk yang kasus tadi Bapak Ibu. Yang cek linearitasnya, misalnya Bapak Ibu tidak ada pilihan untuk memilih bidang studi PGSD, Bapak Ibu sedang mengajar di SD, apakah nanti harus pindah jenjang mengajar? Nah, ini contohnya adalah ekonomi misalnya, pendidikan ekonomi ya. Tinggal Bapak Ibu ketikkan saja di sini, nanti tinggal scroll aja ke bawah, cari ijazah S1 Bapak Ibu, pendidikan ekonomi, tinggal cek. Nah, ini untuk pendidikan ekonomi dan beberapa jurusan-jurusan lain mungkin akan sama seperti ini. Misalnya geografi, fisika akan sama. Tidak bisa memilih bidang studi PPG, PGSD. Padahal Bapak Ibu merasa sudah mantap betul akan mengajar di SD misalnya. Apakah nanti harus pindah jenjang mengajar? Kita nanti cek di Permendikbudnya. Nah, untuk ekonomi Bapak Ibu ini sudah ditampilkan, cuma bisa memilih dua bidang studi PPG, yaitu IPS dan ekonomi. Nah, sekarang langsung ke pertanyaan tadi Bapak Ibu. Apakah harus pindah jenjang mengajar kalau Bapak Ibu mengajarnya di SD? Kalau SMP SMA kan sudah aman ini. Nah, di SD ini sekolah menengah pertama ya. Sekarang saya naik lagi untuk ngecek di jenjang SD-nya. Nah, jenjang SD Bapak Ibu. Kita cek dulu kode sertifikat tadi adalah 100 dan 210. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu sebagai guru kelas di SD boleh sertifikasi jika Bapak Ibu memegang kode sertifikat pendidik yang ditampilkan ini. Ini silakan cek. Ini ya, yang bernomor-nomor ini. Berapa tadi? Saya lupa. 100 dan 210. Bapak Ibu ya, 100 dan 210. Oke. 100 sudah lewat ya. 100. Nah, ini dia. Bisa berarti. Jika ijazah S1 Bapak Ibu adalah pendidikan ekonomi, Bapak Ibu bisa memilih bidang studi PPG PS ya, dengan kode sertifikat pendidik 100. Boleh sertifikasi di SD. Nah, ini juga sudah dijelaskan di sampingnya. Kemudian yang 210, jika Bapak Ibu memilih bidang studi PPG ekonomi, Bapak Ibu juga bisa sertifikasi di SD, sehingga tidak perlu pindah ke SMP atau SMA. Masih bisa sertifikasi di SD. Itu Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung, khawatir. Untuk jurusan-jurusan lain Bapak Ibu tinggal ketikkan di sini, kemudian ketika ditampilkan bidang studi PPG yang Bapak Ibu boleh ambil, nanti Bapak Ibu compare di sini, bandingkan di sini untuk menentukan keputusan akhir. Tetap semangat, selamat untuk berproses, semoga nanti dilancarkan sampai akhir Bapak Ibu bisa lulus PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik. Demikian informasi singkat ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.